Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini selalu menjadi senjata buat orang-orang yang merasa kehormatannya diserang. Hai teman-teman, balik lagi gue Revina VT di Aturindo, membahas aturan hukum dan lembaga negara secara tajam dan terpadu. Kali ini gue akan ngebahas pertanyaan yang mungkin sering teman-teman pikirin. Apakah dengan komplain, menyebarkan fakta, mengungkap kejahatan lewat sosial media bisa terjerat Undang-Undang ITE? Berikut ulasannya. Pertanyaan teman-teman ini, kalau misalkan kita komplain suatu produk dari suatu brand, apakah kita bisa terkena Undang-Undang ITE atas pencemaran nama baik? Jawabannya tidak. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kita memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, selama itu sesuai dengan faktanya. Dan keluhan ini bisa disampaikan lewat manapun, termasuk sosial media. Berikut pasalnya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir untuk menyampaikan keluhannya mengenai suatu produk yang tidak memuaskan, karena sudah dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, itu kita membahas komplain sebagai konsumen. Gimana kalau misalnya kita ini orang awam biasa, terus pengen mengungkap suatu fakta? Apakah kita bisa kena Undang-Undang ITE? Ini adalah contoh kasusnya. Misalkan teman-teman ini mengetahui ada suatu dokter yang palsu. Dia tidak memiliki lisensi, dia tidak punya basis pendidikan sebagai dokter, tapi dia memiliki praktek. Terus dia membuat praktek, banyak pasiennya, dan sudah dilakukan bertahun-tahun. Lalu karena jiwa kemanusiaannya teman-teman ini yang sangat tinggi, akhirnya teman-teman itu menyebarkan fakta bahwa si dokter abal-abal ini itu adalah bla bla bla, adalah bla bla bla. Apakah teman-teman ini bisa terjerat Undang-Undang ITE? Berikut jawabannya. Karena berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sayangnya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini selalu menjadi senjata buat orang-orang yang merasa kehormatannya diserang, yang dicemarkan nama baiknya, padahal mereka sendiri juga melanggar undang-undang, padahal mereka sendiri juga bukan orang yang benar. Sampai sekarang, sampai teman-teman menonton video ini, belum ada definisi yang tepat mengenai apa sih yang dimaksud dengan pencemaran nama baik, sejauh apa sih pencemaran nama baik itu bisa dikenakan. Terus gimana kalau misalkan orangnya beneran hina, terus apakah kita dipaksa diem aja, padahal kita mengungkap fakta, mengungkap kebusukan dari orang ini. Nah, makanya banyak banget orang yang menentang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Karena biasanya dipakai oleh orang-orang untuk melindungi nama baiknya yang sebenarnya nggak baik-baik amat. Lebih jauh lagi, pasal ini juga mengebiri kebebasan untuk berpendapat, bukan hanya berpendapat loh, untuk menyampaikan fakta juga. Terus gimana dong teman-teman? Apakah pasal ini masih relevan? Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena kita butuh duit.